Yang anehnya itu hackernya itu di Indonesia gitu. Cek, oke. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya tidak akan mau berapologet, tidak juga membahas soal Alkitab ya guys ya. Tapi hari ini saya mau menceritakan dan sharing pengalaman saya di mana channel saya, akun Gmail saya dihack sama hacker. Nah, kalau teman-teman perhatikan, saya terakhir upload video tuh 2 hari lalu ya. Itu upload tentang seorang mualaf perempuan yang mana dia katanya mualaf, tapi setelah saya upload itu kayaknya uploadnya sorean begitu. Kemudian sekitar jam 8 malam waktu Indonesia Barat ya, jam 8 pas itu kan saya tidur, saya lagi main begitu kan. Tiba-tiba saya ketiduran, dan ketika ketiduran itu tiba-tiba kebangun setengah jam atau sekitaran ya hampir sejam, setengah jaman itu kebangun sekitar, kalau jam 8 berarti sekitar jam setengah 9 ya, 8 jam setengah 9 atau 8.45 begitu. Tiba-tiba ketika saya lihat HP saya logout guys. Jadi akun saya semua logout. Dan saya kan kaget kan, baru bangun tiba-tiba terlogout. Siapa yang logoutin? Sedangkan saya tidak sedang di depan PC, di komputer saya ini, tidak juga lagi main HP. Tiba-tiba terlogout, ya saya kaget dong, panik dong. Kemudian langsung lari dari kamar, masuk ke ruangan saya ini, studio ini. Kemudian saya buka channel saya yang ini nih, Luis Prasetyo ini, sudah terlogout juga. Nah, saya pikir, wah ini di-hack ini. Nah, karena sehari sebelum itu juga akun istri saya, IG itu kena hack juga. Tapi dia cepet, begitu lihat, loh kok foto profilnya berubah, langsung dia pemulihan, diverifikasi akunnya, pemulihan, masih didapat. Dan aman lah istilahnya. Tapi saya nggak kepikiran kalau akun saya akan dihack. Dan kemudian setelah keluar begitu, begitu saya cek guys, itu udah nggak bisa, terlogout. Kemudian saya langsung verifikasikan, padahal itu akun saya sudah verifikasi 2 langkah. Dan itu sudah terkonek dengan HP, terkonek dengan email, ada email pemulihan, dan pokoknya sudah ribet banget itu. Sudah sesuai standar lah untuk kesulitan masuk kalau orang luar begitu. Dan kalau masuk ke PC baru atau device baru, pasti dia akan pemberitahuan di saya. Tapi malam itu tiba-tiba hilang gitu aja. Dan saya mencoba pemulihan, masukin email, masukin password, ternyata passwordnya nggak bisa. Dan nggak mungkin itu saya salah password, nggak mungkin. Itu nggak bisa. Dan kan biasanya ada coba cara lain kan. Coba cara lain, dia minta ke nomor HP. Nomor HP-nya pun sudah dirubah. Belakangnya itu jadi 74 begitu. Dan entah 74 atau berapa, sudah dirubah. Dan saya panik dong. Lah, ini kok nomornya lain, bukan nomor saya begitu. Berubah nomornya. Dan kemudian ketika coba cara lain lagi, minta kode ke email. Dan emailnya udah dibajak. Dan begitu minta pemulihan di akun saya yang kedua, itu nggak bisa juga. Sampai di situ, wah jalan buntu. Wah ini kena hack. Dan saya, ya terus terang saya panik gitu. Kebingungan, waduh bagaimana ini. Kemudian saya langsung chatting di grup Kristuber ya. Saya chatting di mereka, saya kena hack gitu. Mereka juga akhirnya, loh kok bisa kena hack, siapa yang hack kamu dan lain-lain. Sampai di situ kemudian ketika saya chat di grup, teman-teman coba kasih solusi, dikasih teknik atau cara yang mana menandai, ngetek ke Twitternya YouTube gitu kan. Tapi ketika saya masuk ke Twitter pun nggak bisa, karena begitu saya masuk Twitter,
Twitter kan pakai akun saya juga yang itu. Jadi terkonek semua, nggak bisa. Lalu saya coba dengan cara lain mau ngetek ke YouTube, tapi yang jadi persoalan YouTube saya belum diapa-apain, nggak diapa-apain. Ketika dihack, dia nggak ngapa-ngapain YouTube saya. Dan kemudian ketika saya mau tag, saya pikir juga ya di tag YouTube nggak apa-apa begitu. Cuman emailnya. Tapi kan fatal kan, email sudah diambil ya nggak mungkin saya bisa lagi untuk masuk ke channel saya. Ya udah, panik ya, kepikiran. Ketika saya chat, kemudian Mas Didit Yuli akhirnya chatting saya juga. Bro, kok bisa begitu gitu. Saya bilang ya, aduh bagaimana ini Mas, pusing juga ini, tiba-tiba udah hilang akun saya bilang gitu. Terus dia coba untuk minta tolong ke beberapa temannya yang IT juga. Dia bilang, waduh sudah susah, nomor HP sudah dirubah, email sudah dirubah, nggak bisa lagi mau memulihkan akun itu, begitu. Dan kemudian sampai di situ saya masih berusaha. Saya cari di YouTube, cari tutorial-tutorial, tapi ternyata ya sama aja. Ujung-ujungnya cara memulihkannya minta verifikasi di email atau minta verifikasi di nomor HP. Tapi sekali lagi saya bilang nomor HP sudah dirubah, email pemulihan juga sudah dimatikan, dirubah, tidak bisa lagi masuk. Itu yang jadi persoalan. Jalan buntu. Kemudian saya telepon tanpa ragi, saya chatting, bro minta tolong kah ini akun saya dihack ini. Kemudian tanpa ragi telepon, kami ngobrol-ngobrol sampai akhirnya mengikuti langkah, ada link yang dia kasih dan lain-lain. Kemudian sudah mentok, nggak bisa apa-apa. Mentok nggak bisa apa-apa, dia bilang coba kamu tanya ke gereja YouTube. Dia pernah menangani salah satu akun Kristuber juga, dia kena hack dan kemudian dia bisa pulihkan. Kemudian akhirnya saya hubungi, waktu itu gereja YouTube belum aktif ya, dia masih centang 1. Kemudian waktu aktif kami langsung teleponan bertiga, saya tanpa ragi sama gereja YouTube. Dan dia akhirnya kasih saran untuk kita hubungi Google aja, ada nomor orang dalam ya istilahnya, orang Google. Tapi ternyata orang Google-nya juga itu centang 1 guys, nggak aktif beberapa bulan begitu. Dan kemudian saya bilang ya udah kalau gitu ke kantor coba bro, minta tolong untuk bro gereja YouTube pergi ke kantornya Google yang ada di Jakarta begitu. Tapi dia bilang aduh percuma, ribet, soalnya nanti kalau di situ diarahin ke Google Singapura. Jadi yang terdekat itu di Singapura. Waduh makin pusing saya. Nah akhirnya setelah sekian lama kita coba-coba ulang-ulang dan dengan berbagai cara mentok nggak bisa. Itu udah sampai malam banget, jam 12 lebih lah, sekitar setengah 1-an begitu. Dan akhirnya saya bilang udahlah bro, kita tenangkan diri dulu. Saya bilang terima kasih bantuannya, kita matikan dulu. Saya matikan, saya mencoba untuk tidur. Saya tidur dulu, habis itu besok pagi-pagi coba saya telepon ke Google, karena ada nomor HP-nya tuh di internet. Nah dari situ kemudian berusaha untuk tidur. Wah pikiran kemana-mana ini kan. Akun hilang. Akhirnya saya mencoba untuk tidur, tapi ya percuma begitu. Jadinya tidur ayam, cuman golek kanan, golek kiri, susah tidur gitu. Sempet tidur berapa menit, kebangun lagi, kepikiran lagi. Ini kalau akun hilang gimana? Jangan sampai nanti upload sembarang-sembarang, padahal bukan saya yang buat video itu, tapi akhirnya nanti saya yang kena dari video yang diupload, ataupun video yang sebanyak itu dihapus dan saya nggak punya database dan lain-lain. Kan sayang gitu, kerja keras selama kurang lebih 4 tahunan ini, 4-5 tahun ini kan, dari 2018. Akhirnya saya tidur dan bangun pun masih kepikiran begitu. Waduh akun hilang ini. Bagaimana? Belum ada solusi. Dan akhirnya pagi-pagi itu saya hubungi, saya telepon berusaha telepon ke Google, yang nomor HP-nya ada di internet itu. Saya telepon terus,
Ya, tekan nomor 1. Nah, tekan nomor 1 untuk bahasa Indonesia, tekan 0 untuk berbicara dengan customer service yang ramah. Customer service Anda yang ramah. Tapi tiap kali telepon-telepon sampai pulsa habis, cuman begitu doang, nggak ada suara dan nggak ada CS-nya. Sampai saya akhirnya menyerah. Dalam pikiran udahlah, saya pergi ke kantornya aja, kantornya Google aja, pikir saya kayak gitu kan. Lalu saya cek-cek di internet kan, Google. Terus saya lihat komen-komen di bawahnya. Dimarah-marah Google-nya, sampai dibilang, wah nggak profesional nih Google, sekelas Google masa nggak ada CS-nya dan lain-lain. Pokoknya sudah begitu. Saya curiga, wah bagaimana kok bisa nggak ada orangnya kantor sebesar itu. Kantornya bagus tapi nggak ada orangnya di dalamnya. Ternyata kantornya itu kantor representatif guys. Jadi cuman kantor tapi memang nggak ada karyawannya di dalamnya gitu. Saya nggak tahu entah karena corona atau memang nggak ada karyawannya. Tapi selalu dialihkan ke Singapura ya. Mungkin nggak ada begitu. Jadi sampai situ saya lihat juga review dari orang-orang dibilang, oh percuma ke sana, nggak dilayani juga karena nggak ada orangnya. Padahal saya berencana untuk datangi kantor itu. Tapi saya pikir, waduh ini percuma juga kalau ke kantornya diarahkan ke Singapura. Urus paspor lagi, ya kan, pulang pergi, belum lagi kalau tertahan mungkin karena corona dan lain-lain. Saya pikir ya percuma. Sudah sampai di situ udah hopeless lah. Udah nyerah lah. Jadi udah pikir, udah hilang ya, udah relakan cari bikin channel lagi. Cuman kan mulai dari awal kan nggak gampang ya guys ya. Mulai dari awal kerja keras. Dari awal kalau bikin videonya sih sebenarnya ya dengan senang hati saya bikin video kan. Karena saya senang bikin video, ulas Alkitab, apologet. Saya senang banget. Tapi kan mulai dari awal lagi itu berat gitu. Tapi ya udah saya mulai nggak konsen kan. Diam-diam cari lagi di YouTube caranya dan lain-lain, bolak-balik, nggak ketemu cara mentok. Satu kali saya nonton video, ketemu orang ini, channel ini, dan juga cewek ini. Nah, mereka mengalami kasus yang sama persis dengan kasus saya. Akunnya dihack, terus email verifikasinya, email pemulihannya diganti, terus nomornya juga diganti, dan nggak ada cara untuk memulihkan lagi. Dia menghubungi temannya, nggak bisa. Yang sudah pernah kena hack, mentok. Kemudian dari situ dia kasih tahu, tapi akunku pulih, dia bilang. Dan ini dilakukan oleh dua orang ini. Jadi yang cewek tadi mengalami itu, diikuti yang cowok ini. Kemudian saya ikuti caranya juga. Saya pikir, wah ini usaha terakhir sudah. Usaha terakhir untuk saya lakukan, kalau nggak pulih, ya udah, apa boleh buat gitu. Sudahlah, nggak usah gitu. Kemudian akhirnya saya ikuti caranya, ternyata caranya adalah saya harus, jadi dia atau yang dihack ini harus minta tolong kepada mereka yang punya YouTube sudah dapat monetisasi atau sudah dapat AdSense. Sudah istilahnya terverifikasi kerjasama dengan YouTube. Sehingga mereka punya fasilitas, yaitu ketika masuk ke help center itu, pertolongan pada mereka ya, YouTube itu, mereka ada chatting pribadi. Jadi gini, saya jelaskan ya. Kayak saya itu sudah bisa chatting dengan pekerja atau orang kantor dari YouTube, dari Google. Tapi kalau saya punya akun itu belum dapat monetisasi, belum dapat AdSense, jadi saya belum bisa komunikasi dengan orang YouTube gitu, nggak bisa. Jadi saya nggak bisa komunikasi, makanya kenapa harus minta tolong kepada mereka yang sudah kerjasama atau dapat monetisasi. Jadi waktu itu saya pikir, wah siapa yang saya minta tolong ini ya? Kemudian saya minta tolong Mas Didit. Saya minta tolong Mas Didit, saya bilang, Mas minta tolong hubungi kantor YouTube, laporkan kalau saya akunnya dihack. Karena Mas yang bisa chattingan. Lalu saya kirimkan video cewek ini, kata Mas Didit nonton setengah jam itu katanya. Nonton setengah jam demi Luis Prastio katanya. Akhirnya dia nonton itu, dia ikuti langkah-langkahnya.
Dia laporkan ke YouTube bahwa YouTube-nya Louis ini kena hack. Kemudian disuruh ngisi formulir, beberapa formulir, tapi Mas Didit harus jemput anaknya, jadi dia nggak bisa lanjutin itu. Dan kemudian ketika waktu itu saya lagi rapat juga di kantor. Karena saya sibuk juga nggak bisa ngisi form itu, maka saya chatting tanpa ragi. Saya bilang, bro, kali ini terakhir deh, aku minta tolongin dong hubungin YouTube. Nah, aku kirim lagi tutorial itu dan dihubungilah YouTube sama Tanpa Ragi. Kemudian Tanpa Ragi dikasih form juga seperti form yang dikasih ke Mas Didit. Jadi disuruh isi banyak hal lah diisi di situ. Yang paling penting yang kalian semuanya harus catat adalah pertama ID AdSense. ID AdSense itu kalian harus catat karena itu penting sekali untuk memulihkan akun kalian nanti. Misalnya kalian kena hack. Kedua, harus tahu ID channel. Jadi biasanya kan ada nama custom ya, kayak YouTube _Louis Prasetyo. Tapi kalau nggak mengajukan custom nama custom itu kan ada kode ya, E, F, M kecil dan lain-lain yang panjang itu kode itu kita harus tahu. Kalau dua kode ini tahu, nanti akan ditanyain kode YouTube-mu tuh mana. Mungkin tuh kayak plat nomor gitu loh. Kalau misalnya nama akunnya dirubah ya, Louis Prasetyo dirubah jadi mungkin jeruk nipis, dirubah jadi jeruk apel, dirubah jadi teh, dirubah jadi susu. Walaupun namanya berubah-berubah, tapi kodenya ini bisa membuat tahu, oh ini akun yang ini, begitu. Walaupun dirubah-rubah namanya. Tapi syukurnya akun saya nggak dirubah namanya. Nggak diapa-apain channel itu. Nah, kode ini dapat. Kode ID channel, ID AdSense. Itu dapat. Dan kemudian kirim KTP, kemudian kirim keterangan-keterangan yang saya miliki bahwa membuktikan bahwa itu adalah saya. Dan yang penting adalah verifikasi email. Jadi dikasih email untuk verifikasi dari channel yang sudah kena hack itu. Nah, kemudian Tanpa Ragi kirimlah itu form itu. Form itu Tanpa Ragi kirim. Dan Mas Didit kembali tanya ke saya, Louis gimana? Sudah bisa belum? Katanya. Saya bilang, udah Mas, udah beres begitu. Artinya langkah-langkahnya sama aja. Dan kemudian Tanpa Ragi yang tolong untuk kirimin itu. Karena waktu itu memang lagi rapat, lagi penting, nggak bisa ditinggalin gitu. Dan akhirnya sudah dikirim lah. Nah, saya kan, wah kayaknya masih ada harapan ini, pikir saya. Karena sudah kirim not KTP dan lain-lain. Kemudian Tanpa Ragi kirim. Kemudian dibalaslah dari YouTube. Nah, ini balasannya. Ketika dibalas, kemudian dibilanglah di situ bahwa berikanlah waktu 1-2 hari kerja, nanti akun ini akan dipulihkan begitu. Saya pikir ya udahlah, berarti ada harapan ini untuk dipulihkan begitu kan. Ada harapan untuk dipulihkan, jadi udah agak tenang, tapi ya masih diam-diam gitu, masih kepikiran sebenarnya kan. Nah, kemudian saya coba untuk buka. Jadi hari ini pagi-pagi saya pikir mungkin siapa tahu udah bisa gitu. Lalu saya login di laptop. Di laptop itu saya login. Kemudian ketika login passwordnya masih salah kan. Passwordnya salah, try another way atau coba cara lain. Kemudian saya coba cara lain. Saya kaget tiba-tiba muncul di situ email pemulihan dan nomor HP. Nomor HP-nya nomor HP-nya itu masih nomor HP dari hacker itu. Dan kemudian tapi ada 2 pilihan nomor HP. Ini perbedaannya. Jadi kemarin sebelum mengajukan permintaan ke YouTube melalui Mas Didit dan Tanpa Ragi itu nomor HP cuma nomor HP yang muncul adalah milik hacker itu. Yang tadi saya bilang 4774 atau berapa lah belakangnya itu. Jelas itu bukan nomor saya. Tapi tadi pagi begitu saya buka itu ada 2 nomor. Yang satu adalah nomor hacker itu, yang satu nomor saya. Yang belakangnya 1 begitu. Wah, saya kaget dong. Wih, muncul nih. Muncul. Kemudian saya klik di situ terus mengirimkan kode Google yang Google strip ada angka itu. Kemudian masuklah di HP saya. Begitu masuk, saya langsung masukin. Kemudian dia minta untuk masukin ke email lagi pemulihan. Di situ ada Louis @gmail.com.
Jadi saya disuruh ngisi emailnya itu apa gitu. Kemudian saya isi email pemulihan yang saya punya, muncul. Dikirimkan kode ke situ lagi. Dikirimkan kode, kemudian saya masukkan, dan akhirnya kembali pulihlah itu. Kembali pulihlah akun saya. Waduh, saya langsung lega, saya buka. Aduh Tuhan, terima kasih. Sebelum saya berdoa, Tuhan tolong balikin dong akunku please, saya bilang. Dan kemudian waktu sudah kebuka akun saya, aduh Tuhan, terima kasih banyak, udah kebuka begitu. Dan memang cara itu efektif gitu. Ketika dilaporkan, memang sebelumnya saya pikir, oh jangan sampai saya yang salah kasih masuk dan lain-lain. Tapi sepertinya enggak. Salah kasih masuk dalam arti, kok sekarang ada pemulihan yang 2 tadi, dan kemudian kemarin kok nggak ada. Tapi memang sepertinya itu memang dari YouTube dan mulai dibukakan gitu. Kemudian setelah masuk verifikasi 2 langkah, saya rubah password, saya rubah semuanya, dan saya cek di situ muncul hacker itu. Jadi memang pas jam 8 dia hack. Yang anehnya itu hackernya itu di Indonesia gitu. Indonesia, Windows begitu. Kemudian One 5 Plus, dan dialah yang hack. Dan puji Tuhannya nggak diapa-apain sih. Memang itu 2 hari saja ya. Saya sampai bisa ambil alih itu 2 hari. Ada beberapa yang YouTube sebelumnya itu sampai 10 hari. Bahkan sampai hackernya itu live streaming di akun kita begitu. Tapi memang puji Tuhannya nggak sampai segitunya yang di saya, dan kemudian sudah kembali pulih lagi. Dari situ kemudian saya cari tahu kok bisa saya kena hack itu kenapa. Saya cek di YouTube mereka bilang karena malware, karena phishing. Jadi ada semacam aplikasi fake yang mana saya masuk, kemudian ngisi email itu dan juga kode. Itulah kenapa ketika mereka mengirimkan itu, software palsu itu, kemudian kita kejebak di software palsu itu, kita masukkan email dan kode, kemudian kena hack. Karena mereka begitu buka aplikasinya, mereka punya kan, jadi di situ langsung ada email dan juga ada kode. Jadi ketika kode password itu dia dapat kan, dia masuk ke login ke internet itu kan, dia masuk ya gampang ya. Dia masuk aja kan tanpa melakukan yang namanya verifikasi 2 langkah itu kan. Dia masuk. Dan memang ada pemberitahuan ke email saya bahwa ada yang berusaha masuk sekian, jam sekian dan ini. Tapi ya nggak perlu tindakan yang tadi, yang verifikasi 2 langkah itu, persoalannya gitu. Dan dia masuk, dia nonaktifkan verifikasi 2 langkah. Karena kalau misalnya dia masih aktifkan verifikasi 2 langkah, ya saya masuk, saya masih bisa pulihkan lagi. Jadi itulah cara mereka hack. Makanya hati-hati dengan download sembarangan. Contohnya download aplikasi yang benar-benar kita nggak kenal atau aplikasi fake. Kemudian kita masukkan email dan kode kita. Itu kena makan. Makanya banyak modusnya itu ditawari yang namanya iklan. Jadi tawarin, mau endorse nggak? Ini di endorse di email, kemudian dia klik situ, dia install dan lain-lain untuk promosikan itu, malah datanya yang dicuri. Nah inilah kejadiannya sampai bisa akun saya jadi pulih lagi. Jadi pengalaman untuk teman-teman semuanya yang kena hack seperti saya, hilang semua, nomor HP, nomor email yang untuk pemulihan juga diganti atau dinonaktifkan. Caranya adalah minta tolong kepada mereka yang akunnya sudah kerjasama dengan YouTube dan mengajukan pelaporan melalui dia. Nanti akan direspon dari YouTube-nya dengan cara itu ya. Puji Tuhan ya, cuma 2 hari itu. Kemudian boleh pulih lagi akun saya dan sekarang sudah bisa upload video lagi. Memang teman-teman nggak lihat kalau akun saya dihack ya, karena akun YouTube-nya itu memang nggak diapa-apain gitu loh. Tapi email itu memang benar-benar saya nggak bisa masuk. Dan baru hari ini bisa masuk dan saya upload video lagi untuk menceritakan ini. Buat teman-teman yang mungkin mengalami hal serupa bisa ikuti langkah-langkah itu. Ingat ya yang tadi saya bilang, ID AdSense, ID channel,
dan juga minta tolong kepada teman yang punya koneksi dengan YouTube pusat, yaitu mereka yang akunnya sudah di kerjasama monetisasi begitu. Itu nanti bisa untuk mengadukan itu. Kemudian nanti akan dibuka verifikasi 2 langkahnya dan kita bisa masuk dengan cara memverifikasi nomor HP kembali, nomor HP yang kita kirimkan dan juga email yang kita kirimkan. Yang penting bisa buktikan bahwa channel itu benar-benar milik kita. Kan pasti kita bisa membuktikan ya semuanya karena kita punya KTP dan lain-lain, dan itu nanti bisa kembali. Jadi langkah yang paling tepat ya tenangkan diri, berdoa, dan mohon supaya Tuhan tolong begitu. Nah, inilah kisah panik saya soal akun yang dihack. Tapi ya puji Tuhan udah kembali, dan mari kita kembali lagi melayani melalui media sosial ini supaya banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God be with you all.